Hai Facebook Mania, balik lagi tentunya sama aku Nidia. Kalau kemarin Nidia udah sempat bahas soal HP MediaTek 1-2 jutaan terbaik, sekarang Nidia bakalan beberin ponsel 1-2 jutaan yang udah pakai chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon. Ayo, siapa kira-kira nih yang penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. HP Snapdragon 1-2 jutaan yang pertama ada Vivo Y20. Didukung dengan chipset Snapdragon 460 beserta RAM 3/64GB, menurut Nidia sih spek kayak gini udah menjadi standar paling minimum untuk menunjang aktivitas ringan sehari-hari. Bermain game dengan kualitas yang ringan hingga nyimpan beberapa file ataupun aplikasi. Dengan dapur pacunya tersebut pula, kalian juga udah bisa loh bermabaria buat main game ML, PUBG Mobile, Free Fire, dan berbagai game ringan lainnya. Keunggulan lainnya pun datang dari baterai yang berkapasitas 5000 mAh yang dimana baterainya bisa ngasih kalian keleluasaan buat beraktivitas lebih lama dan gak perlu bolak-balik ngecas secara terus-menerus karena baterainya bisa bertahan sampai dengan 11 jam lebih. Hadir dengan desain yang kekinian melalui penggunaan bentuk 2.5D yang cukup modern, membuat looks HP ini jadi lebih mewah dibanding harganya. Warna yang dihadirkan pun juga cukup menarik loh, sehingga bisa ngasih kesan yang lebih modern dan elegan dan nyaman banget buat digenggam. Jadi kalian bakal ngerasa nggak pegel ataupun capek buat terus beraktivitas dengan Vivo Y20 ini. Mana nih para Vivo lovers? Langsung aja lah sikat. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Poco M3. Ponsel entry level 1 ini turut menjadi banyak perhatian para penggemarnya. Gimana enggak, dibanderol dengan harga murah tapi bisa ngasih spesifikasi selayaknya ponsel yang lebih mahal. Sehingga dengan harga 2 jutaan aja kalian bisa dapetin ponsel yang punya performa yang cukup tangguh loh. Ditenangi dengan chipset Snapdragon 662, ponsel ini terbilang bisa ngasih pengalaman gaming ataupun bermultitasking yang menyenangkan. Misalnya pas dipakai main Mobile Legends, kita bisa dapat di settingan high frame rate tanpa lag dengan suhu yang masih terjaga. Cuma nih, sayangnya untuk kebutuhan main Genshin Impact, ponsel ini belum mumpuni ya. Bicara soal daya tahan, HP ini sudah dibekali baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh, di mana baterainya diklaim bisa bertahan hingga 154 jam. Lagi dan lagi, dengan harga yang super bersahabat, sisi baterainya ini memang amat sangat mengesankan dan mampu bersaing dengan ponsel gaming kelas atas. Wah, emang kecil-kecil cabai rawit. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Harga murah dengan keunggulan melimpah rasanya pantas disematkan untuk Redmi 90 ini. Dibanderol dengan harga 1-2 jutaan, handphone ini bisa ngasih segudang spesifikasi yang super mumpuni. Misalnya daya tahan baterai sebesar 6000 mAh yang mampu bertahan buat dengerin musik selama 195 jam, streaming film bisa sampai 17 jam, bermain game hingga 14 jam, bahkan sampai teleponan selama 56 jam non-stop. Bahkan kekuatan baterainya ini juga bisa kalian gunain buat bermain game sampai dengan 14 jam tanpa henti. Ketahanan baterainya juga selaras dengan performa Redmi 90 ini udah ditenangi chipset Snapdragon 662 yang udah didampingi dengan dua pilihan RAM, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Meskipun termasuk kelas chipset menengah, tapi performanya udah termasuk gahar di kelasnya. Sebagai bukti, Redmi 90 ini bisa dipakai buat main Mobile Legends di settingan high frame rate dengan grafik high dengan mulus. Lalu buat PUBG Mobile pun juga bisa dimainkan di settingan smooth high atau balance medium dengan lancar tanpa kendala. Nggak ketinggalan juga, selain bisa buat multitasking dan ngegame, Redmi 90 ini juga bisa jadi salah satu handphone yang cocok untuk kalian yang suka mengabadikan momen kapanpun dan dimanapun. Karena udah dikapasitasi kamera utama beresolusi 48MP lengkap dengan fitur bawaannya yang bisa membuat hasil jepretannya pun akan sangat memuaskan. Kalau misalkan kalian ada yang punya pengalaman dengan ponsel ini, coba tulis di kolom komentar ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Produk rekomendasi keempat kali ini ada Redmi Note 11 yang mampu menghadirkan desain yang nyaman untuk digenggam. Desainnya pun udah ditemani dengan layar AMOLED berukuran 6,43 inci beresolusi Full HD Plus 90Hz, di mana layarnya bisa menyuguhkan visual yang tajam dan lancar buat bersosial media. Xiaomi pun mengklaim bahwa touch sampling rate layar HP ini udah cukup tinggi, yaitu 180Hz. Dan gak cuma itu aja, layar smartphone ini bisa ngasih tingkat kecerahan hingga 700 nits dengan mode high brightness, serta
1000 nits dengan mode kecerahan otomatis. Jadi kalau kalian suka game ataupun nonton video, layarnya udah cukup memanjakan mata kalian loh. Udah desain cakep, layar mumpuni, tentunya dapur pacunya juga nggak kalah. Dimana ponsel ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 680 yang dipadukan dengan pilihan RAM 4/128GB dan 6/128GB yang support dengan kartu microSD hingga 1TB. Dengan spek dapur pacu seperti itu, smartphone ini bisa dipakai untuk bermain Genshin Impact dengan stabil di 30-40 fps dan Mobile Legends di settingan grafis ultra dan frame rate high di kisaran 60 fps. Jadi bisa disimpulkan ya, Price Mania dengan harga 2 jutaan aja kalian bisa bermabaria dengan lancar jaya. Nah, soal kekuatan dayanya nih, Xiaomi Redmi Note 11 ini udah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah support dengan 33 watt fast charging yang diklaim bisa ngisi daya dengan lumayan ngebut dari daya 0% ke 100% hanya dalam waktu sekitar 62 menit aja. Jadi kalian nggak perlu buang waktu lama cuma buat ngecharge smartphone ini doang. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Lanjut lagi, kali ini ada Oppo A5 III. Meskipun sudah rilis sejak tahun 2020 lalu, tapi hingga saat ini ponsel ini masuk ke dalam salah satu ponsel entry level yang masih banyak diincar loh. Mengusung tagline layar hebat, pengalaman dahsyat, HP 2 jutaan ini dibekali layar yang memiliki refresh rate hingga 90Hz dan menjadi perangkat Oppo pertama yang membawa teknologi layar Neo Display. Dengan harga yang relatif murah, layarnya termasuk ke dalam jajaran layar yang bisa ngasih visual yang cukup memanjakan mata dengan responsif yang juga udah oke banget. Oppo A5 III juga hadir dengan dua pilihan RAM yaitu 4/64GB dan 6/128GB yang masing-masing dari varian RAM tersebut sudah ditenagai dengan chipset Snapdragon 460 yang diklaim mampu memberikan performa 70% lebih baik dari seri sebelumnya. Chipset ini pun juga pertama kalinya dalam seri 400 yang menghadirkan Adreno seri 600 dengan manufaktur 11 nanometer plus dukungan terhadap Wi-Fi 6 serta standar memori internal UFS 2.1. Kelebihan lain dari Oppo A5 III selain harga jualnya yang murah, Oppo A5 III juga sudah dibekali baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang bisa nih dia jamin performanya nggak bakal bikin kecewa. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next, ada Redmi Note 8. Buat yang demen foto-foto, meskipun udah lumayan berumur, tapi ponsel ini masih dibekali dengan konfigurasi AI Quad Camera yang lensa utamanya sudah beresolusi 48MP. Ditambah lagi, lensa utama tersebut juga ditemani lensa 8MP ultrawide, 2MP macro camera, dan 2MP depth sensor camera. Selain hasil foto, kualitas videonya pun juga nggak kalah karena mampu merekam video hingga resolusi 4K. Udah gitu ada fitur stabilisasi ACE yang ngebantu hasil rekaman kalian dari yang namanya shaking. Selain kameranya yang kece, Redmi Note 8 ini hadir dengan beberapa varian seperti 3/32GB, 4/64GB, dan 6/128GB yang udah ditemani dengan chipset Snapdragon 665 berfabrikasi 11 nanometer dengan clock speednya hingga 2,0 GHz. Sehingga kalau kita bahas dari sisi performanya, udah nggak perlu dikhawatirkan lagi karena buat bermain game online, kalian bisa dapetin di settingan bawaan tertinggi dengan aman dan super mulus. Terakhir soal daya tahan baterai, ponsel ini masih bisa dibilang cukup untuk nemenin kegiatan kalian sehari-hari loh, karena udah memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh yang udah didukung dengan port USB Type-C 18W fast charging. Wih, tunggu apa lagi? Langsung aja, sikat! Kamu lagi bisa punya ponsel cuma 2 jutaan, tapi keunggulannya nggak cuma-cuma. Buat kalian yang masih merasa tertarik dengan Redmi Note 8, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini ya. Ayo, seperti biasa sebelum masuk ke informasi terakhir, nih dia mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Price Beauty, dan juga channel baru kita yaitu CryptoBook. Kalian juga boleh banget loh request next video, nih dia bawain konten daftar produk apa buat kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar.
Untuk HP Snapdragon 1-2 jutaan yang terakhir ada Poco X3 NFC. HP yang hadir ala flagship ini mampu memberikan sejumlah spesifikasi yang top Marco top dengan harga cuma 2 jutaan aja. Penasaran gak? Kira-kira apa aja sih spesifikasinya? Langsung aja kita bahas. Pertama-tama kita masuk ke sektor dapur pacunya dulu ya. HP ini gunain chipset Gahar Qualcomm Snapdragon 732G yang gunain fabrikasi 8 nanometer yang dipadukan dengan dua pilihan storage yaitu 6/64GB dan 8/128GB, di mana kombinasi tersebut mampu jalanin aplikasi atau game berat selevel Genshin Impact di settingan grafis medium dan frame rate 30fps dengan stabil. Buat main PUBG pun juga lancar banget di settingan Smooth Ultra atau HD High. Jadi bisa dibilang kalau Poco X3 NFC ini bisa mainin berbagai macam game berat sampai dengan ringan tanpa adanya kendala. Selain chipset yang gahar, HP ini juga hadir dengan layar yang oke banget. HP ini memiliki layar 6,67 inci beresolusi FHD+ berpanel IPS LCD yang refresh rate-nya mentok di angka 120Hz. Yang lebih mengesankan lagi, layar HP ini juga udah menuhin standar HDR10, di mana layarnya bisa ngasih kualitas terbaik. Udah gesit, gambar yang dihasilin juga tajam, ditambah smooth lagi scrolling berbagai macam gunain layar HP ini. Wah, emang udah oke banget ya. Tapi nggak cuma sampai situ aja, HP ini punya beberapa fitur unggulan lainnya, seperti kamera berkualitas tinggi, adanya teknologi Liquid Cool 1.0+, milikin speaker stereo, fitur NFC, tersertifikasi IP53, dan juga baterai jumbo 5160 mAh yang bisa tahan seharian penuh, lengkap dengan fitur fast charging 33W. Aduh, tunggu apa lagi? Kalian bisa dapetin semua kualitas premium ini cuma 2 jutaan aja. Kuy, sikat! Untuk spesifikasi dan harga terupdate ya, ada di scene berikut. Sekalian, Nidia izin pamit ya. Coba lah!